Hello, Miss Upik Prince Creator School. Thank you for supporting Timnas Indonesia and thanks for your contribution to children education in Indonesia. Halo Sobat Bola Senusantara, selamat datang di channel Tim Senior. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Seperti biasa, berikut update Timnas terbaru dan semoga kalian dalam keadaan fit dan siap menyambut pertandingan penting Timnas di Jakarta. Kali ini kita bahas Timnas Indonesia buat persiapan menjamu Tiongkok tanggal 5 Juni nanti di Gelora Bung Karno. Ini akan jadi pertandingan krusial. Ya, karena jadi penentu langkah selanjutnya Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nggak terasa ya, kita udah sampai di bulan Juni, tepat hari ini, Minggu, 1 Juni. Ya artinya sebentar lagi kita bakal masuk ke pertandingan kontra Cina tanggal 5 nanti. Bulan yang ditunggu-tunggu, penuh harapan, tapi juga bikin jantung deg-degan. Kenapa? Karena dalam hitungan hari, Timnas Indonesia bakal melakoni laga super krusial babak ketiga grup C dan 5 hari setelah itu, Jepang sudah menanti. Berat? Jelas. Tapi persiapan juga terus dikebut. Kemarin jadi hari terakhir TC Timnas di Bali, yang dimulai sejak 26 Mei lalu. Dan hari ini kabarnya skuad Garuda akan terbang ke Jakarta. Yang pasti, euforia dari ulang tahun Ketua Umum PSI Erick Thohir kemarin mungkin masih terasa. Tapi sekarang fokus kita mulai bergeser ke final preparation. Latihan resmi bakal dimulai lagi tanggal 2 Juni, dan sehari sebelum pertandingan lawan Cina, akan digelar official training di Gelora Bung Karno. Laga nanti bakal digelar 5 Juni pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Sekarang, yuk kita bahas isu utama yang ramai banget diomongin akhir-akhir ini, problematika di sisi kanan pertahanan Indonesia. Kalau kita sepakat bahwa trio bek utama kemungkinan diisi oleh Jai Idzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho, ya, pertanyaan besarnya, di mana posisi Mads Hilgers? Hilgers memang top, tapi trio ini udah klik banget. Sementara posisi bek kanan biasanya diisi oleh Kevin Dix. Nah, Kevin baru aja mempersembahkan double winner buat FC Copenhagen, Liga Denmark dan Piala Denmark. Di laga final, dia tampil sebagai starter dan ditarik keluar di menit 70. Entah karena rotasi atau kondisi fisik. Yang pasti dia punya waktu sekitar seminggu untuk recovery sebelum lawan Cina. Tapi kita juga harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Gimana kalau Kevin cedera, atau akumulasi kartu, atau apapun itu? Siapa pelapisnya? Awalnya harapan tertuju pada Eliano Reijers. Tapi kabar terbaru, dia batal gabung karena sedang menanti kelahiran anak keduanya. Sayangnya, masih ada yang nyinyir soal ini, padahal jelas-jelas itu keputusan yang sangat manusiawi. Bahkan di banyak tim profesional, pemain akan langsung diizinkan pulang untuk momen sepenting itu. Balik ke Timnas, cadangan di bek kanan tinggal Asnawi, yang meski pengalaman segudang, kualitasnya masih belum sebanding dengan Kevin Dix. Ada juga Yakob Sayuri, tapi naluri bertahannya masih kurang kuat. Dia lebih cocok menyerang ketimbang mengawal sisi pertahanan. Lalu, gimana kalau Mads Hilgers digeser ke kanan? Bisa jadi opsi darurat, tapi kurang ideal. Di klubnya, Twente, dia hampir nggak pernah main di posisi itu. Hilgers cenderung sangat posisional. Artinya dia nyaman banget di satu posisi dan jarang fleksibel. Selain itu, dia juga terbiasa bermain sebagai coba dalam formasi 4 back, sementara Timnas Indonesia sekarang lebih sering pakai 3 back. Justru Jai Idzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho lebih familiar dengan formasi 3 back. Jai terbiasa main seperti itu di Venezia, Justin juga sama di Wolfsburg U21, dan Rizky Ridho di Persija. Ini alasan kenapa penempatan Hilgers di posisi back kanan bisa jadi kurang maksimal. Jadi, solusi terbaik saat ini, ya berharap Kevin Dix benar-benar pulih total dan bisa main 90 menit penuh. Di masa recovery ini, semoga pelatih fisik Quentin Jacoba bisa kasih program khusus buat Kevin biar dia siap tempur nanti. Karena jujur aja, stok bek kanan mumpuni di timnas sekarang sangat terbatas. Sementara itu di sisi kiri malah sebaliknya, penuh sesak. Ada Shane Patinama, Kelvin Verdong, Dean James bahkan Pratama Arhan dan Patinama juga siap turun. Sisi kiri malah jadi rebutan, kualitasnya merata. Yang bakal bikin pusing adalah siapa pengganti Ragnar Oratmangun dan Marcelino Ferdinand. Banyak nama bermunculan, Egy Maulana, Stefano Lillipali, Ricky Kambuaya,
Bahkan Beckham Putra juga bisa disisipkan lebih ke depan. Yang jelas, kedatangan timnas ke Jakarta akan jadi momen penting. Kita semua berharap persiapan akhir berjalan mulus dan pertandingan nanti bisa memberikan hasil terbaik. 3 poin sangat penting. Dan kalau bisa, sambil ngarep Bahrain kepleset lawan Arab Saudi. Dan berikut kabar dari sisi lawan yaitu Cina. Kabar yang benar-benar mengejutkan, guys. Dari media yang beredar, ternyata para pemain timnas Cina mulai menunjukkan tanda-tanda stres berat jelang laga penting lawan timnas Indonesia. Mereka makin hari makin gelisah, makin deg-degan. Dan itu semua bukan tanpa alasan. Pertandingan nanti di GBK jelas bukan pertandingan biasa. Ini partai hidup mati buat Cina. Mereka harus menang. Titik. Kalau enggak, ya mereka angkat koper. Dan tahu sendiri kan, tekanan wajib menang itu berat banget. Apalagi harus main di kandang Indonesia yang penuh teror dari puluhan ribu supporter. Yang bikin makin menarik, kabarnya saking stresnya, pihak Asosiasi Sepak Bola Cina sampai harus menyewa psikolog khusus buat nenangin para pemainnya. Serius, guys? Itu udah tanda jelas banget kalau mental mereka mulai terguncang. Gimana enggak? Main di GBK, stadion penuh aura magis, plus lawan Indonesia yang sekarang levelnya beda jauh dari pertemuan sebelumnya. Waktu pertemuan pertama, timnas kita belum diperkuat pemain-pemain andalan seperti Emil Audero, Joey Plupesi, atau Ula Romeni. Tapi nanti, Cina bakal menghadapi skuad Indonesia yang lebih lengkap, lebih tajam, dan jelas lebih berbahaya. Belum lagi kalau kita lihat sejarahnya. Tim-tim besar kayak Arab Saudi, Bahrain, bahkan Australia, semua kesulitan main di GBK. Cuma Jepang yang sempat mencuri 3 poin, itu pun dengan perjuangan berat. Sisanya, GBK kayak jadi mimpi buruk buat lawan-lawan Indonesia. Dan ingat waktu lawan Bahrain kemarin, gara-gara tekanan supporter dan atmosfer GBK, pemain Bahrain banyak bikin kesalahan sendiri. Salah satu contohnya adalah gol Ula Romeni yang diawali dari kesalahan passing pemain Bahrain. Langsung dipotong Plupesi, oper ke Tom Haye. Ke Marcelino terus diselesaikan manis sama Romeni. Nah, bukan nggak mungkin hal serupa juga terjadi ke pemain Cina nanti. Apalagi, pemain-pemain Indonesia selalu tampil lebih on fire kalau main di kandang. Puluhan ribu supporter, lagu-lagu semangat, koreografi dari La Grande, semuanya jadi amunisi moral tambahan buat anak-anak Garuda. Belum main aja lawannya udah kena mental, kan? Oh iya, ada juga pernyataan dari salah satu pemain senior Cina, Li Lei, bek berusia 32 tahun. Dia bilang, semua tahu, kalau kami kalah, kami tersisih. Dan itu bikin stres banget. Dia ngaku, pertandingan melawan Indonesia ini jadi laga paling bikin stres buat dia dan rekan-rekannya. Belum main aja udah kebayang ya betapa panasnya suasana nanti. Rekan setimnya, Su Hayang, juga mengaku bahwa main di GBK tuh menegangkan. Dia bilang supporter Indonesia itu fanatik, nyanyi terus dari awal sampai akhir, dan itu bisa banget mempengaruhi mental pemain lawan. Tapi meskipun begitu, dia bilang mereka enggak akan menyerah. Ya, patut kita apresiasi semangat mereka. Tapi ya, guys, Indonesia juga enggak bisa jumawa. Kita harus ingat waktu lawan Cina di pertemuan pertama, kita kalah 2-1 meskipun sempat tampil oke lawan Bahrain. Jangan sampai kita lengah dan mengulangi kesalahan. Ini pertandingan penting juga buat kita. Sama kayak Cina, kita juga butuh poin buat lolos. Tekanan bukan cuma ada di pihak Cina. Tapi, dari semua indikasi yang ada, jelas banget kalau mereka yang paling merasa tertekan saat ini. Main di GBK, melawan Indonesia yang sedang on fire, dalam partai hidup mati. Ya wajar sih kalau akhirnya mereka stres. Dan kita, tinggal tunggu aja gimana pertarungan malam takbiran nanti tanggal 5. Semoga timnas bisa tampil maksimal dan bikin bangga rakyat Indonesia. Gimana menurut kalian, guys? Apakah Cina bakal kalang kabut di GBK nanti?
Atau mereka bisa tahan tekanan dan kasih perlawanan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian cinta Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di bumi, semangat yang sama, tujuan yang satu, kita akan